Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. 2020 merupakan tahun terberat bagi industri migas global. Bagaimana tidak melimpahnya pasokan minyak global yang tidak terserap akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat harga minyak jatuh. Perusahaan-perusahaan migas global harus putar otak, mulai dari efisiensi hingga aksi merger terjadi antara pemain migas global di tahun lalu. Bahkan kabarnya dalam waktu dekat, dua raksasa migas Amerika Serikat yakni ExxonMobil dan juga Chevron dikabarkan akan merger. Kita ulas di pagi hari ini, Raja Minyak Dunia mulai puber lagi. Nah, kita lihat ya, dua perusahaan minyak multinasional dari Amerika Serikat yaitu Chevron dan juga ExxonMobil ini dikabarkan akan melakukan aksi merger atau menggabungkan kedua perusahaan. CEO dari Chevron, Michael Wirth, dan juga CEO dari ExxonMobil, Darren Woods, telah melakukan pembicaraan terkait dengan prospek kedua perusahaan setelah tahun 2020 yang dilewati oleh dengan penurunan pendapatan dari kedua perusahaan yang diakibatkan oleh harga minyak yang jatuh di tahun 2020. Menurut dari The Wall Street Journal, pembicaraan antara kedua petinggi perusahaan minyak ini yang tergambarkan dari pertemuan antara Wirth dan juga Woods. Dan pertanyaannya, kalau saja ExxonMobil dan juga Chevron merger, apakah akan sebesar seperti apa begitu ya? Nah, jika di merger ataupun merger ini terwujud, maka akan menjadi salah satu merger yang terbesar dalam sejarah. Hasil dari merger dari dua perusahaan ini akan menjadi produsen minyak dan juga gas terbesar kedua di dunia setelah Saudi Aramco. Nah, kalau kita lihat dari kondisi keuangan masing-masing atau kondisi perusahaan ini, untuk ExxonMobil ini pada semester 1 2020 saja mengalami kerugian 1,1 miliar US dollar atau minus 1,1 miliar US dollar. Namun secara market cap atau kapitalisasi pasar, ExxonMobil ini sebesar 189 miliar US dollar atau setara dengan 2.650 triliun rupiah. Nah, sementara itu kalau kondisi Chevron pada kuartal 4 2020 itu membukukan kerugian juga minus 11 juta US dollar untuk kuartal 4 2020. Sementara kalau sepanjang tahun 2020 kita lihat adalah 5,54 miliar US dollar minus juga atau rugi di tahun 2020 untuk Chevron. Nah, kapitalisasi pasar dari Chevron itu sebesar kurang lebih 164 miliar US dollar atau setara dengan 2.229 triliun rupiah. Artinya jika perusahaan ini di merger, maka market cap dari perusahaan ini diperkirakan akan mencapai kurang lebih 350 miliar US dollar atau setara dengan 4.908 triliun rupiah. Nah, sebenarnya Chevron dan juga Exxon ini merupakan perusahaan turunan dari Standard Oil Company yang didirikan oleh John D. Rockefeller gitu ya. Nah, perusahaan Standard Oil Company ini dibubarkan oleh Supreme Court pada tahun 1911 karena bentuk monopoli ilegal atau monopoli ilegal. Karena saat itu Standard Oil merupakan perusahaan minyak terbesar di dunia dan juga menjadikan John Rockefeller sebagai orang terkaya di dunia. Nah, sebenarnya bukan kali ini saja aksi merger atau gabung-menggabung dan beli-membeli pada perusahaan minyak itu terjadi. Karena pada kuartal 4 2020 dan sepanjang tahun 2020, aksi merger pada perusahaan migas global juga terjadi. Kita lihat ya. Sepanjang tahun 2020 adalah tahun yang paling menantang bagi industri gas atau industri migas. Perusahaan-perusahaan global dari migas ini tentunya menjadi sebuah tantangan di tahun 2020. Besarnya tekanan pada perekonomian dan juga kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat juga membuat permintaan bahan bakar termasuk minyak menjadi menurun. Alhasil surplus minyak global terjadi yang mengakibatkan penurunan harga minyak yang tentunya berdampak pada kondisi keuangan perusahaan minyak global. Kegagalan OPEC Plus untuk mencapai kesepakatan pada Maret 2020 lalu membuat harga minyak global nyungsep jatuh sampai dengan 25 US dollar per barelnya. Dan kelebihan pasokan komoditas minyak tentu membuat negara-negara penghasil minyak OPEC Plus juga harus mencapai kesepakatan untuk memangkas produksi hariannya guna menjaga harga minyak terus stabil. Nah, besarnya tekanan pandemi COVID-19 terhadap sektor migas di tahun 2020 membuat perusahaan-perusahaan di sektor migas ini harus putar otak untuk melakukan aksi merger dan juga akuisisi
Alasannya simpel sebenarnya, karena kesulitan keuangan dan juga restrukturisasi utang membuat aksi merger dan juga akuisisi banyak terjadi sepanjang tahun 2020. Bahkan di penghujung 2020 atau di kuartal 4, hal itu masih terjadi atau aksi merger itu masih terjadi. Perusahaan migas global memutar otak untuk bisa bertahan, mulai dari melakukan efisiensi, pengurangan karyawan hingga memotong belanja modal dilakukan perusahaan migas global untuk bertahan selama tahun 2020. Dan di tahun 2021 serta selanjutnya juga tidak kalah menantang bagi perusahaan minyak global. Bagaimana tidak, upaya untuk pengurangan energi fosil dari sejumlah negara termasuk negara-negara Eropa tentu membuat pasar semakin sempit atau semakin kecil. Dengan melakukan aksi korporasi termasuk merger dan juga akuisisi akan mendorong investasi modal dalam jangka menengah hingga juga jangka panjang. Beberapa perusahaan yang tercatat melakukan merger dan juga akuisisi di tahun lalu, kita lihat sama-sama, ini dia. Ada Chevron yang mengakuisisi Noble Energy di 20 Juli 2020 dengan nilai 13 miliar US dollar. Tentunya ini akan membuat juga posisi Chevron di ladang-ladang minyak atau penghasil minyak dari Noble Energy juga semakin kuat, dan juga Noble Energy yang tertekan selama pandemi COVID-19 akan terbantu dengan aksi akuisisi atau merger yang dilakukan oleh Chevron kepada Noble Energy. Lalu selanjutnya ada Devon Energy yang mengakuisisi WPX Energy di bulan September 2020 dengan nilai 5,6 miliar US dollar. Sementara kita lihat ConocoPhillips juga, ini perusahaan energi terbesar juga, ini mengakuisisi Conco Energy, Conco Resource begitu ya, dengan nilai akuisisi ini 13,3 miliar US dollar. Ini adalah akuisisi perusahaan migas global terbesar sepanjang sejarah sejak tahun 2011. Jadi ini terbesar sejak tahun 2011. Sementara Pioneer Natural Resources ini mengakuisisi Parsley Energy dinilai 7,6 miliar US dollar. Tentunya di 2021 menjadi tahun yang paling menantang bagi sektor migas, khususnya perusahaan-perusahaan migas global begitu ya, atau minyak dan gas global, karena di 2021 adalah tahun recovery yang diharapkan sebagai tahun recovery, dan bagaimana tentunya perusahaan-perusahaan migas global ini bisa keluar dari tekanan keuangan yang begitu besar di tahun 2020.